Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Kali ini kita akan berbincang terkait soal potensi dan peluang sektor kelautan Provinsi Banten. Pemirsa Sultan TV, Banten sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai potensi dan peran penting dalam pembangunan nasional, termasuk dalam sektor maritim dan kelautan. Selain berpengaruh besar bagi produksi perikanan dan ekosistemnya, wilayah Laut Banten merupakan salah satu jalur laut yang strategis, di mana bisa menghubungkan antar negara di Asia Tenggara. Tentu saja akan menarik kita bahas bagaimana potensi dan peluang kelautan di Banten. Di studio Sultan TV sudah hadir dua narasumber yang tentunya selama ini sudah bergelut di kelautan. Saya ingin sapa dulu kedua narasumber Sultan TV sore kali ini. Beliau pertama adalah saya panggil nanti namanya Ki Eden ya. Assalamualaikum Ki Eden. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Nah, nama beliau ini adalah Laksma TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Haji Eden Gunawan MM IPMR ya. Jadi banyak sekali nih ini detailnya nih ya. Beliau adalah salah satu penasehat Bakor Banten sekaligus juga Sekjen PUB. Gitu. Jadi perkumpulan orang Banten. Jangan salah tuh, perkumpulan orang Banten, sekjennya adalah beliau ini. Nah, narasumber yang kedua telah hadir juga di samping di paling ujung itu saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari Bojonegara langsung nih? Atau dari laut? Dari muter-muter. Dari muter-muter. Saya muter-muter di laut apa di darat ya? Mestinya di laut ya. Di antaranya. Baik, ini Bu Titin Holawiyah. Beliau adalah pengurus Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia atau PBMI Provinsi Banten. Terima kasih Ki Eden, Bu Titin sudah menyempatkan hadir di studio Sultan TV. Kita akan berbincang terkait soal bagaimana mengintip potensi dan peluang sektor kelautan di Banten. Pemirsa Sultan TV, saya mengingatkan kembali, pantengin di channelnya Sultan TV melalui fanpage Facebook dan juga YouTube Sultan TV. Bersama saya, Kang Adul, dalam program Tokoh Bicara. Baik, pemirsa Sultan TV, kita akan berbincang dengan para narasumber. Pertama saya ingin ke Ki Eden terlebih dulu nih, Ki Eden. Sebelum kita ngobrol soal yang lebih jauh soal potensi kelautan, saya ingin ngorek dulu soal kok Ki Eden kalau nggak salah masuk ke angkatan laut ya. Kenapa tuh angkatan laut yang dipilih pada saat itu? Waduh. Itu jarang sekali sebetulnya kan orang Banten milih angkatan laut sampai mendapatkan bintang gitu. Gimana tuh ceritanya Ki Eden? Ini menarik. Apa yang menarik Ki Eden itu? Silakan. Justru menariknya bukan pilih angkatan lautnya, tapi menariknya ceritanya kok jadi angkatan laut itu. Iya, itu dulu nanti baru ke laut ke potensinya. Gitu. Jadi betul. Jadi jarang yang ke angkatan laut. Bahkan betul. saya sendiri nggak kenal itu yang namanya angkatan laut gitu kan. Tapi kok jadi angkatan laut gitu. Bahkan jadi tentara pun saya sebetulnya dulu tidak ada niat gitu ya. Cuma yang kebetulan waktu itu diajak oleh teman. Sekarang
bintang 3 di kepolisian, sudah pensiun beliau sama dengan saya, Pak Arif Wahyunadi. Itu teman SMA juga teman SMP nih. Ya, ya. Jadi langsung diajak, saya masuk juga ya ikut aja gitu, mengalir gitu. Dan ternyata justru diterima gitu. Bukan cita-cita dari kecil itu ya? Bukan. Jadi kecemplung di angkatan laut kira-kira gitu. Nah, pensiun tahun berapa, Keden? Tahun 2018. 2018, belum terlalu lama sebetulnya ya, pensiun. Bintang 1. Bintang 1 ya, luar biasa. Nah, setelah purnawirawan dari Angkatan Laut, sekarang kesibukan Ki Eden apa ini? Selain ngurus, mungkin kena sibuk sekjen PUB, apalagi selain kesibukan di PUB? Ya, ada pekerjaan terusannya sedikit ya. Di samping itu juga memang di perkumpulan orang Banten. Boleh memperkenalkan ini, PUB nih ya? Boleh. Sering ketuker nih, yang namanya PUB itu Perkumpulan Orang Banten. Banyak yang suka keliru, Bu. Ada paguyuban, ada persatuan gitu ya. Jadi di depannya itu Perkumpulan Orang Banten. Jadi perkumpulan orang-orang yang peduli terhadap Banten tanpa harus melihat backgroundnya itu. Ya. Siapapun boleh bergabung, mau orang bule mau apa, dan kebetulan kan banyak sekali juga kita ada teman-teman dari luar negeri juga ya. Gitu ya. Baik, saya ke Bu Titin dulu nih ya. Saya tahu Bu Titin ini sebetulnya background akademisnya tidak di laut juga sih sebetulnya. Iya. Ya, karena waktu itu sama-sama di Bandung dan di IKIP kalau nggak salah kan. Tapi kenapa kok sudah dari lepas perguruan tinggi kemudian menggeluti salah satu profesi di kelautan, gitu kan, di usaha bongkar muat, bahkan usaha yang cukup berat sebetulnya bagi perempuan. Kenapa itu menjadi pilihan, Bu Titin? Sebenarnya kalau dibilang berat yang nggak berat juga, juga ya? karena yang kita nggak gotong-gotong. Kita gotong-gotong. Iya. Jadi betul tadi Ki Eden ya bicara kecemplung gitu. Jadi awalnya sih ketika pulang kampung. Ketika pulang kampung sekitar 2005-2004 gitu, tiba-tiba di pesisir Banten itu banyak pelabuhan-pelabuhan kecil. Saya kaget terus akses laut masyarakat kita agak sulit, terus saya ya kaget dan apa yang harus bisa kita lakukan? Kok begitu besar potensi yang ada di laut? Ternyata kok di pesisir itu, di laut itu potensinya bukan hanya nangkep ikan gitu. Lalu akhirnya kebetulan karena orang tua juga backgroundnya pengusaha, kalau orang tua itu alat berat, akhirnya saya punya inisiatif untuk bikin usaha bongkar muat. Jadi ya sebenarnya memanfaatkan peluang, satu, yang kedua karena ada peluang, yang kedua juga kita kan orang pesisir nih Ki Aden ya, pengennya tetap akses pada laut. Kalau nggak ada akses lautnya itu kita nggak bisa. Caranya menurut saya waktu itu taktisnya adalah di usaha di bongkar muat. Selain itu juga saya pikir masyarakat kita waktu itu di tingkat teman-teman ya orang-orang kayaknya masih agak asing usaha itu. Jadi saya tapi coba. sekarang mengasihkan ya jadi usaha itu ya. Karena menghasilkan banyak ya. Simpan dulu tuh yang menghasilkan banyak itu, simpan dulu. Saya akan beralih dulu ke Ki Eden ya. Ki Eden kan udah beberapa mungkin lautan yang diseberangi kan, sampai ke luar negeri juga kan, ceritanya di awal itu sudah pernah juga. Nah, gimana Ki Eden melihat potensi Laut Banten ini seperti apa, Ki Eden? Bisa dijelaskan? Potensi Laut Banten ya. Kalau bicara potensi, maka kita harus memulai dari yang paling dominan, yaitu masalah geografi ya. Posisi daripada provinsi kita. Betul. Dan tempat ini memang Banten ini strategis. Betul. Satu, terletak di Selat Sunda ya. Betul. Itu merupakan jalur internasional. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan saja jalur internasional sebagai tempat singgah, wah seperti Singapura itu. Jadi Banten aja bisa lebih kaya dari Singapura itu, karena lebih luas ya. Yang kedua, panjang pantai.
Panjang kan pantai. hampir 600 ya, 509 kilometer ya. Dan itu di utara cocok untuk industri, untuk pelabuhan, untuk kegiatan-kegiatan nelayan yang kecil lah. Nah, di selatan itu potensinya untuk pariwisata, untuk perikanan yang ocean going gitu. Mereka yang menangkap ikan-ikan besar. Potensinya besar. Jadi utara, selatan, sama barat. Di samping itu ya potensi lain pariwisata ini. Betul, pariwisata. Jadi jangan lupa, sekian juta orang itu ke Indonesia kebanyakan bukan di Bali, singgah dulu di Jakarta. Tapi tidak ke Banten. Tidak ke Banten. Masalahnya agak menarik apa? Ya, harus dibikin menarik. Nah, harus dibikin menarik deh. Nanti bagaimana cara membuat menarik tuh Laut Banten pariwisatanya? Ya. PDRB kita itu hampir 600 triliun ya. Itu baru dari darat yang mungkin tidak, itu pun sebetulnya ada yang tersimpan di Jakarta kan. Karena mereka nyimpan uang itu kan di Jakarta, di banknya kan, di bank masing-masing. Nah, itu kalau apa tadi bagaimana menarik. Nah, ini harus ada industri pariwisata. Ada industri pariwisata yang memang harus ditata sedemikian rupa. Alhamdulillah nanti kita sudah punya jalan Serang Panimbang ya. Ini harus dimanfaatkan ini. Karena potensi di pariwisata itu langsung dinikmati oleh masyarakat. Transportasi, hotel, restoran. Semua itu langsung transaksinya dengan konsumen. Itu terasa sekali sama masyarakat. Kemudian juga pajaknya kan, 21% kan, 10% untuk PPN, 11% untuk jasa. Cukup besar. Luar biasa. Potensi kalau dihitung ya, belum lagi kalau saya hitung nanti di luar pariwisata jauh lebih besar. Bu Titin mungkin mau menambahkan, tadi disampaikan oleh Pak Eki Eden, selain jalur strategis lintas laut itu, kemudian juga potensi ikan tangkapnya juga luar biasa di wilayah perairan Banten. Bahkan Bu Titin menggunakan laut untuk usaha di bongkar muat. Selain itu kira-kira apa yang bisa ditambahkan potensi laut di Banten ini? Iya, tadi sempat disinggung ya bahwa Selat Sunda gitu. Apalagi kemarin ada TSS ya, bahwa di Banten ini salah satu yang kena TSS ya, apa namanya, jalur TSS traffic, apa sih ya, jalur TSS. Saya pikir memang banyak potensinya. Pertama tadi sektor tadi sudah masalah kepelabuhan kita tuh kayaknya lautnya tenang ya, Keden ya. Kalau saya sering main di pesisir tuh di pelabuhan, kita mah banyak orang kenapa sih kapal tuh, apalagi kayak musim sekarang nih Keden nih. Sekarang itu banyak buoy, banyak anchor di sekitar Selat Sunda, agak ke sini agak Bojonegara, karena kalau ke bawah di daerah Ciwandan Segara cuaca juga kurang ini. Nah, itu bisa buat anchor kan, bisa ada tambat labu gitu kan. Dan yang itu juga belum digarap maksimal oleh Provinsi Banten. Selama ini yang kayaknya yang sudah melakukan itu Pelindo gitu, Cilegon, tapi kayaknya Provinsi Banten sih belum ya untuk itu ya. Jadi kalau bicara tadi jalur ya, di Banten ini 1 bulan itu lebih dari 700 kapal yang lalu 700 kapal. Itu kapal domestik atau kapal luar? Semua jenis kapal. Itu dari dari Singapura ke atas ke bawah seret, mau ke Australia, dari atas mau ke balik lagi, jadi gitu. Kan dari Selat Malaka turun ya Keden dari Selat Malaka turun gitu. Dari Afrika masuk ke Australia, dan jalur Selat Sunda ini sangat strategis. Untuk masuk ke wilayah Banten aja itu mungkin kurang lebih 700, mungkin bisa dicek oleh itu. Jalur strategis Selat Sunda yang bagus itu apa yang kira-kira yang
potensial untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Ki Aden, sehingga bisa menambah pendapatan bagi pembangunan Banten? Saya ambil clue dulu ya. Iya. Itu yang sekarang menghasilkan uang di Krakatau Steel itu KBS. KBS, iya, iya. Pelabuhan. Pelabuhan. Yang lainnya disubsidi. Jadi betapa besar potensi pelabuhan. Coba, kenapa kok pemerintah milih Patimban bukan Banten? Padahal kita lebih dekat ke jalur ke Singapura gitu ya. Betul. Ini jadi harus ada terobosan dari pemerintah untuk mengusulkan di daerah sini bisa dibikin pelabuhan yang lebih besar. Bayangkan berapa juta tus itu untuk kontainer segala macam, dan itu supportnya kan banyak yang ke dari industri. Ada 14.000 industri. Banyak kalau merapat di sini itu barangnya udah deket langsung kan ke industri yang ada di sini. Itu juga akan menurunkan biaya logistik. Belum pajaknya nanti itu dari pelabuhan. Tadi dikatakan juga untuk Tambat, pelabuhan, Lego Jangkar. Di wilayah Port Authority itu orang melakukan kegiatan tuh bayar. Nah itu pendapatan juga untuk katakan siapa pengelolanya, Pak Pelindo atau bisa saja BUMD ini membuat gitu pelabuhan sendiri, konsorsium gitu atau nyimpen uang di salah satu perusahaan BUMN, itu akan mendapatkan pendapatan yang besar dari situ ya. Itu triliunan, bukan miliar. Betul luar biasa ya. Nah, kemudian kita juga tahu kan Pelabuhan Bojonegara itu salah satu yang kita idamkan sebetulnya, dan bahkan sudah groundbreaking segala macam pada saat itu kan. Tapi kemudian terus itu berhenti gitu, tidak tahu ujung pangkalnya seperti apa, masalahnya di mana. Itu apa yang bisa dilihat oleh Ki Aden? Padahal itu sesuatu yang menjanjikan sebetulnya kalau itu jadi ya gitu untuk Banten. Saya tidak akan menyalahkan siapa kok itu tidak digunakan ya. Jepang ketika ke Indonesia itu memilih pendaratan itu satu di Tuban. Terus Teluk Banten. Nggak di tempat lain. Dan mereka melakukan survei bukan 1-2 hari, tahunan sebelum nyebrang ke sini tuh sudah ada tim intelijennya yang melakukan survei. Jadi Banten itu saya pastikan itu tempat yang sangat strategis untuk pelabuhan. Kan itu udah terlindung oleh ombak, oleh cuaca. Seperti Jakarta kan, ada Teluk Jakarta. Jadi kita bisa sekaya Jakarta gitu. Lebih bisa dari bisa Jakarta. Lebih karena lebih luas. Kalau Pelabuhan Bojonegara itu oke lah ya. Tapi kan selain Bojonegara kita kan juga pernah punya histori bahwa Karangantu itu sebagai pelabuhan besar juga pada saat zamannya kan. Nah sekarang itu kan tidak terkelola dengan baik. Apa kira-kira masukannya Ki Aden atau Bu Titin terkait soal potensi kelautan ini coba sih didaya gunakan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah? Apa Bu Titin dulu silakan. Kalau Karangantu yang saya lihat itu dangkal ya. Itu paling bisa juga 7GT ya, kapal perahu 7GT yang saya pernah perhatikan. Lalu kalau dulu tuh kan sempat rame ketika ada kayu ya. Kayu apa namanya? Bongkar muat kayu. Sampai PBM juga sampai ikut terlibat. Nanti waktu itu ada penyetopan, akhirnya tidak. Nah, masalahnya lagi saya perhatikan di Karangantu itu akses jalan. Jadi kayaknya nggak tahu setiap kita lewat tuh ada penutupan jalan, jalan nggak tahu milik warga atau apa. Jadi yang saya lihat di Karangantu itu pertama lautnya dangkal ya, dangkal paling sampai 7 apa 10 GT kayaknya. Kalau mungkin 10 GT bisa masuk, masih 10 GT masih bisa masuk. Jadi kapal-kapal kayaknya keren kalau sampai kapal minimal 180 feet masuk gitu. Kan itu bisa menekan biaya. Kalau kapal-kapal yang sungai itu Pak Host Kang Adul yang 180 GT itu kalau bisa lalu lalang di situ, jadi mungkin yang harus dilakukan itu penataan apa namanya tuh? Pengerukan. Terus penataan jalan karena akses jalannya di situ kayaknya masih saya pernah lewat itu. Kenapa ini katanya apa namanya
di Di portal dam. gitu. Iya. Katanya ini milik warga, ini milik aduh, kayaknya asik deh itu kalau misalkan bisa di apa namanya bisa diselesaikan gitu. Jadi Oke. akses jalan dan mungkin bagaimana si sungai itu apa laut itu bisa dimasuk minimal 180 feet lah. Oke, baik. Oke, menarik ya, nanti kita akan bahas lagi. Biasanya kalau ada potensi, tentu kan akan ada tantangan ya. Ada bagaimana potensi itu menjadi kekuatan, kemudian tantangan itu juga kita bisa optimalkan untuk bisa didaya gunakan lebih baik. Tapi kita akan bicara soal itu setelah jeda berikut ini. Tetap bersama Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Nah, kita minum dulu. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, masih bersama Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Kita akan lanjut diskusi kita tentang bagaimana melihat potensi dan peluang kelautan di Provinsi Banten. Tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber tentang luar biasa potensinya Laut Banten ini kalau bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Nah, potensi tersebut kita ingin coba gali lebih dalam, yang begitu banyak potensinya, sejauh mana kira-kira Ki Eden dengan Bu Titin ini melihat dampak potensi kelautan itu bagi ekonomi masyarakat. Jangan-jangan potensinya besar tapi masyarakatnya tetap miskin. Khawatirnya seperti begitu. Ini gimana yang menggeluti selama ini di kelautan? Bu Titin lebih banyak juga bersentuhan dengan masyarakat di situ. Jangan-jangan potensinya besar tapi masyarakatnya tidak ada impact apa-apa. Gimana Pak Ki Eden dulu kira? Baik, tadi
mengenai posisi Karanghantu sana dulu ya. Siap. Jadi di utara itu sebagian sungai itu ke utara, sehingga terjadi sedimentasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah Karanghantu, di zamannya memang hebat gitu. Belum ada sedimentasi, belum ada penebangan hutan gitu, tidak ada tidak ada deforestation gitu, jadi ini. Jadi waktu itu memang ya mungkin lautnya dalam, juga kapal katanya bisa sampai ke Kaujon ini kan, itu dulu gitu. Nah sekarang ini posisinya seperti ini. Memang problema di pelabuhan itu seperti kebanyakan di seluruh Indonesia, memang ini masalah kepemilikan tanah yang sebetulnya juga memang secara undang-undang batas ada bantaran sungai bukan sungai, pantai ini kan sudah ada 100 meter gitu kan, tidak boleh gitu. Nah itu tentu ada yang namanya tata kelola pelabuhan atau pantai yang harus direvitalisasi, reinventing gitu, supaya ditata kelola penataannya akan lebih baik. Itu baru nanti kita punya dari mana kita mulai membesarkan ini. Kalau kalau sekarang dengan kondisi sekarang ya artinya Provinsi Banten harus berinvestasi di sana gitu. Kalau mau membangun pelabuhan yang besar ya simpanlah uang di situ, dan itu kelihatan uangnya itu akan masuk banyak ya. Demikian juga di usaha-usaha ya di PBM bisa saja BUMD-nya terlibat di sana, di di pelabuhan cold storage misalnya, kan nelayan butuh nih. Ya betul. Ya bisa saja itu dijadikan difasilitasi juga menjadi masukan uang untuk BUMD yang sifatnya nanti kan bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Tentu juga di situ dampaknya terhadap masyarakat. Yang jelas tenaga kerja. Ya, jangan mengulangi kesalahan lagi sekarang. Tenaga kerja ya berdayakanlah yang mohon maaf yang terpuruk, yang lokal dulu gitu. Yang saya melihat dengan kasat mata ternyata yang lokal ini banyak yang tergeser gitu, dilupakan gitu. Ini yang harus diperhatikan juga. Itu dampak ekonomi dari sana kelihatan gitu, dan sektor jasanya banyak. Sektor jasa trucking berapa itu, berapa ribu truk yang harus beroperasi di pelabuhan segitu besarnya, dan itu bisa digunakan oleh bisa masyarakat, bisa pemerintah. Artinya masyarakat nanti ya dia bekerja di sana gitu. Itu dampaknya kelihatan banyak sih. Nah soal itu sebetulnya Bu Titi nih banyak tahu juga nih soal tenaga kerja lokal tuh, sempat sering mengeluh diskusi di luar. Kok ini yang banyak dikerja justru orang luar Banten ini. Gitu. Ini gimana ceritanya Bu Titi? Kan sempat di awal dibahas ya bahwa potensi di Banten ini dengan sampai 1 bulan ada 700 kedatangan kapal, itu kurang lebih segitu. Itu banyak juga kapal-kapal yang anchor. Nah, banyak kan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pekerja-pekerja informal. Yang salah satunya itu mungkin bersihin lambung kapal, terus yang ngelas lambung kapal, pekerjaan-pekerjaan underwater. Nah, yang selama ini dilakukan pekerjaan underwater ini kan banyaknya pekerja informal. Sebenarnya kita banyak nelayan-nelayan kita akhirnya bukan nelayan ya, masyarakat pesisir kita sudah beralih pekerjaan menjadi pekerja underwater. Salah satu tuh nyelam, bukan hanya ini nyelamnya itu bersihin lambung kapal dan lain lasing underwater gitu. Nah, mereka kebanyakan itu belum bersertifikat. Belum bersertifikat, sehingga banyak pekerja-pekerja dari luar itu kalau misalkan kapal-kapal besar kan pengennya tuh yang bersertifikat. Nah, kalau kapal-kapal lokal mah ya udah yang penting bisa gitu. Tapi kapal-kapal luar itu harus yang bersertifikat. Ketika yang bersertifikat ini masyarakat pesisir ini masih belum banyak yang punya. Padahal dari skill keterampilan mah bisa sebetulnya. Harapan kita sih selama masyarakat pesisir ini pengen pemerintah memfasilitasi untuk bagaimana sih kita
bikin pelatihan lah ya, yang dapat sertifikat itu. Sertifikasi keterampilan itu. Iya, Oke. Itu satu mungkin PUB tadi ya, atau mungkin Bapor Banten. Nanti sebenarnya banyak siapa aja boleh ya. Nangkap peluang. Nah, masyarakatnya ada, masyarakatnya ada, pekerjaannya ada gitu. Terus apa mereka kan butuh itu ya, butuh sertifikat karena penting juga sih sertifikat ini. Jadi kayak klaim-klaim, oh banyak nih masyarakat kita pengangguran, bukan sebenarnya banyak yang bisa dilakukan menekan jumlah pengangguran itu. Jadi bukan berarti juga masyarakat Banten ini nggak bisa keciprakan ke laut, kan sebenarnya bisa, semua juga hampir bisa gitu, nyelam. Cuma tinggal harus diajarin tentang safety-nya, bagaimana ketika misalkan penyelaman itu berapa feet, ada hal-hal yang safety knowledge-nya itu tuh. Sebenarnya mereka tahu tentang pengalaman, tapi ilmu safety-nya ini yang mungkin belum. Ini kayaknya greget nih Ki Eden nih, pengen ke sana tuh. Coba Ki Eden gimana nih? Silakan disampaikan. Jadi klik ya Ki Eden ya. Ini tadi di samping saya ceritakan tadi, ini dampak yang lain masih banyak. Betul. Jadi ini baru sekucil ya. Pemicu nih ya. Jadi ada namanya MRO. Itu maintenance. Ya. Jadi kapal yang segitu banyak tuh butuh maintenance. Betul. Itu triliunan gitu. Sekali naik dok kapal kecil aja miliaran Bu ya. Apalagi yang gede. Ya perbaikan mesin itu ada ribuan mesin di dalam kapal itu. Dia butuh di maintenance. AC banyak. Kapalnya banyak. Jadi butuh ini sektor jasa untuk ini masyarakat bisa digedein. Betul. Maintenance, repair, perbaikan, sama overhaul. Overhaul itu butuh turun mesin kapal yang gede itu. Nah, butuh docking. Jasa docking itu industri yang cukup kayak PT PAL gitu ya. Nah, di sini bisa dibikin seperti itu. MRO. Belum lagi namanya warehousing, pergudangan. Waduh. Sekali sehari nyimpen barang itu berapa dolar gitu ya. Itu berapa rupiah. Nah, kalau sekian banyak barang yang tersimpan di gudang itu uang semua. Itu di Laut Banten itu berapa banyak itu sandaran kapal-kapal besar itu? Dari ujung mana? Dari ujung Bojonegara sampai Anyar atau dari mana itu? Yang bersandar ke pelabuhan. Sehingga itu kemudian saya ingin bertanya lagi soal selama ini perusahaan apa atau dari mana yang melakukan itu? Kok bukan dari Banten gitu? Itu bertanya Mas saya. Iya, silakan. Setahu saya jumlah di Banten ini ada mungkin lebih dari 3 BUP, Badan Usaha Pelabuhan yang ada di Banten. Pelabuhan BUP itu ada KBS tadi, ada Pelindo, ada itu yang BUMN, ada yang swasta, Bandar Bakau yang itu, ada ASDP, ada lebih dari 60 TUKS yang ada di Provinsi Banten. TUKS itu terminal untuk kepentingan sendiri. Itu dari 60 itu sekitar 30 sekian itu ada di Kabupaten Serang, ada di Cilegon, ada di Lebak, ada di Tangerang. Yang tidak resmi lebih banyak Bu ya. Lebih banyak. Nah, PBM itu bekerja di sekitar itu gitu. Nah, kalau tadi yang underwater, kalau underwater itu yang anchor ya, Geden ya, yang anchor. Kira-kira begitu. Baik. Itu kita baru bicara soal potensi kelautan dari sisi transportasi kapal gitu ya. Itu luar biasa potensi yang bisa mendapatkan penghasilan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan ke depannya. Tapi kan bukan soal itu aja sebetulnya ya, banyak potensi yang lain kan. Tadi juga dibilang Pak Iden soal pariwisata gitu kan. Nah, pariwisata misalkan katakanlah di Anyer itu pantainya sebenarnya menarik, tapi kemudian orang situ aja mau kesan akses masuknya kan sulit juga. Nah, ini jangan orang luar, orang kita aja kan susah akses masuknya karena kita tadi tidak memprotek dari awalnya kesalahannya. Itu gimana Ki Eden? Kan tidak bisa dibiarkan terus-menerus kalau kita mau melakukan tata kelola tadi itu. Ya. Sebelum ke sana tadi saya tambahkan tentang masalah sertifikasi. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia di Banten ya. Dan Sekjen BKTI di pusat. Itu juga siap membantu untuk sertifikasi karena terus terang aja masalah kelautan ini
dia punya grade-nya tinggi. Oke. Terus terang aja. Dia harus punya Safety itu. tingkat keselamatan yang tinggi dibandingkan dengan di darat. Ini semua peralatan yang laut seperti itu. Nah, kita bisa bantulah untuk beberapa hal. Kita bisa datangkan dari luar juga instrukturnya. Ya itu untuk mendukung bisa langsung sumber follow daya up manusia. nih kayaknya. Ya seharusnya bisa gitu ya. Bisa. Ini kan perjalanan pekerjaan yang memang sehari-hari kita lakukan gitu ya. Sertifikasi ini gitu loh. Karena Bu Titin tuh agak susah nyari-nyari gimana ini katanya kapan nih gitu kan. Ternyata ini gayung bersambut sepertinya nih kita diskusi sore ini. Silakan. Nah, tadi bicara masalah pengelolaan pantai. Pantai ya, wisata bahari. Wisata bahari yang sekarang existing gitu ya. Ini kan ada hotel aja di mepet laut gitu ya. Sehingga nanti masyarakat juga mengelolanya juga tidak sulit. Ini masalah RT RW yang tidak disiplin ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya kalau lihat misalnya di Gold Coast di Australia atau di Miami gitu. Pantai itu kan bersih, nggak ada bangunan. Nggak ada bangunan kan. Di Bali, semua orang tuh lari ke laut. Di Bali aja nggak boleh ya. Bali itu hebat iya, gitu ya. Dalam beberapa hal mereka juga ada lah. Tapi paling tidak kita kan punya contoh yang bagus. Kalau pengen katakanlah untuk menyelesaikan masalah itu, ya kita bebaskannya 10 kilo dulu ya sebagai pilot project. Bikin kayak di Gold Coast sana gitu ya. Itu yang turis turis ataupun ekspatriat atau pegawai segala macam yang tinggal di Jakarta yang jumlahnya cukup besar. Itu kalau ada pantai semacam Gold Coast, mereka lari ke sana. Karena mereka memang jiwanya jiwa apa ya? Ke pantai gitu. Mandi di pantai suatu surfing, snorkeling, swimming, fin swimming gitu segala macam. Kehidupan mereka banyak di laut. Orang-orang bule itu ya. Sebenarnya kita juga dulu seperti itu zaman kejayaan kita di laut. Nah itu kalau sudah ambil 10 km bersihkan, bikin seperti Gold Coast, wah pada datang semua tuh, macet lagi, kita bikin tol lagi gitu. Karena kan pemasukan bisa untuk ya berputar lah, perputaran ekonomi masyarakat segala macam ya. Sekarang aja kan di Cilegon sebetulnya kalau di income per kapita Cilegon itu per bulan itu untuk masyarakat bisa sampai 30 jutaan ya. Tetapi masalahnya kan nggak imbang. Ada yang sebulan itu 200. Ada yang 200.000. Ada yang 500 juta kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau di tengah-tengah bisa 50 juta. Iya. Baik, kita masih akan lanjut nih ya di segmen berikutnya. Masih cukup menarik nih bicara soal potensi kelautan. Ternyata kita itu terlalu fokus di darat, sementara di laut yang begitu potensinya luar biasa itu sering banyak yang melupakan. Masih bersama Kang Adul di program Tokoh Bicara. Selanjutnya di segmen berikut.
Baik, pemirsa Sultan TV, kita kembali di forum tokoh bicara. Kita masih melanjutkan berbincang dengan kedua tokoh kita, Ki Eden dan Ibu Titin. Sebelum saya bertanya melanjutkan dialog kita, ini ada beberapa penanya ini, karena kita live acaranya, ada beberapa penanya. Saya akan bacakan, nanti silahkan Ki Eden atau Bu Titin yang akan menanggapi. Pertama dari Adi. Ya. Adi ini dari mana? Nggak menyebutkan dari mananya ya, tapi dia bertanya begini. Bagaimana sekolah maritim di Banten? Sudah ada? Kalau sudah ada di mana? Kalau belum ada, mungkin dia butuh sekolah maritim di Banten. Bisa dijelaskan Ki Eden atau Bu Titin, silakan. Bagaimana sekolah maritim di Banten ya? Di Banten. Sudah ada. Yang saya tahu ada di mana? Di Tangerang satu, memang itu punya pemerintah. Yang di Kasmen juga punya pemerintah kalau nggak salah ya. Betul. Kalau bicara tentang maritim sama kelautan itu memang laut itu ya sama ya. Tapi kalau maritim dengan tadi pelayaran ya, berarti itu lebih spesifik ya. Artinya bahwa yang jelas pelayaran bagian daripada maritim. Maritim jauh lebih luas. Maritim misalnya ada maritime security, ada strategi maritim segala macam. Tapi pelayaran bicara masalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk kapal khususnya. Nah, di situ banyak ada ahli navigasi, ahli mesin, ahli elektronika, juga ada bahari yang kemudian juga ada yang lainnya lah, yang kecil-kecil itu. Jadi memang sumber daya manusia ya itu jawaban yang pertama. Belum ini ya, atau dikembangkan lagi. Oke, itu aja dulu ya. Nanti kita bicara lagi masalah masalahnya gitu. Betul. Kemudian yang kedua ini ada penanya dari Jalaluddin ya, bertanya tentang pemanfaatan pulau-pulau terpencil nih. Selama ini gimana pemanfaatan pulau-pulau terpencil itu? Ki Eden atau Bu Titin yang mau menanggapi pertanyaan dari Jalaluddin? Ada dua istilah sebetulnya di situ. Ada pulau terpencil, juga ada pulau terluar. Kalau terluar itu biasanya berbatasan dengan 11 negara yang ada di Indonesia. Nah, kita apakah ada pulau terluar? Yang saya tahu di Banten belum ada. Kalau terpencil juga kayaknya nggak ada ya. Artinya kayak di mana, di TNUK itu di Ujung Kulon itu memang dalam pantauan TNUK. Jadi itu miliknya TNUK. Kalau pulau Pulau Sangiang, Pulau Dua itu tidak termasuk pulau-pulau terkecil. Enggak terpencil itu. Dekat sekali gitu ya. Mau aksesnya cuma berapa menit lah. Apalagi Pulau Panjang, Pulau Tunda. Pulau Panjang, Pulau Tunda ya bukan terpencil. Iya. Jadi kalau bicara masalah terpencil itu. Jadi di Banten sebetulnya ada nggak itu pulau-pulau terpencil? Kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada ya. Karena yang terpencil itu karena memang suasananya tidak boleh dihuni. Tidak boleh dihuni. Karena dalam kawasan TNUK, artinya ada aturan undang-undang yang mengatur masalah kehutanan di sana gitu. Nah, kalau di Selat Sunda atau di mana? Di utaranya nggak ada. Banyak yang berpenghuni, tidak terpencil. Baik. Nanti mungkin juga ada beberapa penanya lagi karena kita masih live di Sultan TV. Berikutnya kita akan sambung lagi nih perbincangan kita. Tadi menarik, sebetulnya potensi yang begitu besar, kemudian apa impactnya bagi masyarakat Banten. Nah, ini kan ada tantangan ternyata bagaimana dari mental, dari keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Banten. Selama ini yang dilihat oleh Bu Titin lah yang banyak juga bergelut nih dengan masyarakat di pelabuhan. Gimana Bu Titin ngelihat kesiapan sumber daya lokal kita? Kalau bicara kesiapan ya, mereka kan, kalau masyarakat kita kan gini ya, masyarakat kita ini cukup mandiri ya. Jadi tidak, kalau mau bicara kesiapan, mereka itu sebenarnya punya need job gitu. Apa sih?
dia butuh pekerjaan, maka dia akan lakukan apapun. Nah, persoalannya mungkin tadi sempat kayaknya kita tuh kayak kurang sertifikasi, kurang pendidikan. Jadi sebenarnya ada mungkin BLK, tapi karena mungkin infonya tadi BLK-nya masalah las, masalah ini belum spesifik, misalkan lasing untuk kapal, lasing untuk pekerjaan bawah air gitu. Padahal potensinya itu lasing itu bukan hanya di ngelas itu bukan hanya di untuk ini loh, di darat loh, untuk di pipa-pipa, tapi ternyata pipa juga bawah air. Jadi mungkin perlu kekhususan, karena kita khusus panjang pantai kita 509 km, artinya potensi lautnya lebih dominan. Pelabuhan kita lebih dari 5 BUP ya, Badan Usaha Pelabuhan yang ada di Banten. TUKS-nya udah lebih daripada 60 TUKS yang di Banten. Artinya mungkin SDM kita harus lebih banyak didampingi atau diberikan fasilitas pendidikan ke arah itu. Betul, tadi sudah ada pendidikan pelayaran, pendidikan, cuma untuk yang skill yang kekhususan gitu. Ya kayak tadi kita banyak ABK kita yang kita belum ada juga sekolah yang untuk SKK 60 pekerjaan yang 60 tuh berarti 12 mil kan ada tuh. Iya, ada ada yang 5 mil, 12 mil. Nah, ABK kita tuh belum ada, maksudnya kayak nelayan-nelayan kita belum ada, mungkin karena saya kurang tahu ya, tapi setahu saya di sekitar saya aja itu kita harus kemana nih gitu untuk bikin SKK 60 misalnya. Kita mau bikin sertifikasi ini gimana nih? Mungkin ada sertifikasi itu kita ke Batam, kemana gitu. Jadi mungkin perlu sumber daya alam kita ini potensinya ada, sumber dayanya aja tinggal tak gitu aja sih sebenarnya Maya. Baik, Kaden mau nambahkan soal kita ada potensi tapi tantangannya bagaimana kesiapan sumber daya lokal kita. Bicara masalah ini ya, sumber daya manusia ya, ada supply dan demand, pendidikan dan kebutuhan. Kebutuhannya banyak sekali. Jadi tadi sampaikan stratanya dari strata yang kapal kecil, kapal sedang, kapal besar. Belum lagi di dalamnya itu ribuan ahli ya yang harus disiapkan. Dan itu membutuhkan yang sifatnya standar internasional. Nggak laku kalau SNI. Iya, betul. Nggak laku. Jadi memang tuntutannya untuk maritim itu tinggi. Gajinya seorang pekerja yang ada tanda kutip maritim di Amerika, di luar negeri itu tinggi. Jadi kalau misalnya di darat itu $20 untuk ngelas ya. Kalau di laut itu sudah 60 sampai $80. Jadi 5 kali sekian. Nah, apakah kita sudah siap gitu ya? Untuk lokal aja, untuk lokal nih, untuk industri yang katanya 14.000 itu, bersaing aja agak sulit nih. Karena kalah sama yang dari luar, ceritanya gitu ya. Apalagi sekarang masalah dunia maritim, dunia kelautan. Ini dari teknologi sophisticated banget gitu ya. Artinya sulit berteknologi sekali gitu ya. Di samping itu masyarakat belum bisa bersaing. Memang ini perlu pemerintah turun tangan, hadir yang betul-betul negara hadir, menyiapkan dari mulai A sampai Z sampai ini terpenuhi. Dan itu saya bukan bicara masalah lokal tidak lokal ya. Tapi dimanapun gitu di seluruh provinsi di Indonesia mereka tetap mengutamakan yang lokal dulu supaya mereka memiliki kemampuan gitu loh, untuk bisa mengisi kosongan itu. Kita tidak pesimis, sebetulnya tetap harus optimis walaupun tadi digambarkan oleh kedua narasumber ini butuh kerja ekstra. Nah, itu kan persoalan peluang atau potensi dari satu aspek soal perkapalan. Nah, tapi kan kelautan itu bukan sekedar soal kapal dan kapal kan, tapi juga bagaimana ikan tangkapnya, bagaimana pemberdayaan nelayannya yang mereka banyak mencari kehidupan di laut ya, dengan rumput lautnya, dengan terumbu karangnya. Itu
yang dilihat potensi besarnya seperti apa oleh para narasumber nih? Soal kan tidak bisa diabaikan juga soal potensi laut ikan di Banten ini seperti apa? Apakah nelayan kita masih cukup enjoy dengan ikan-ikan yang bisa ditangkap di lautnya, ataukah sudah semakin merana ini karena ikan-ikan susah didapatkan akibat beberapa persoalan tadi, reklamasi, kemudian pengerukan pasir dan sebagainya? Gimana, Ki Eden atau Bu Titin? Kembali ke masalah potensi ya, untuk masyarakat banyak sekali, besar ya, cuma memanfaatkannya aja. Kalau bicara umum nih, nelayan-nelayan yang ada di Banten ini kan sebetulnya nelayan yang memang dari daerah-daerah yang sudah memang punya jiwa maritim melaut. Dari Bugis, dari Makassar, dari Tegal, dari Pemalang gitu ya, dari Bajo, dari Cirebon. Nah, sementara kita yang zaman Sultan Hasanuddin itu sampai menjual barang-barang ini ke Portugis, ke Spanyol, ke Inggris, kok hilang ini jadi pertanyaan besar ya. Dan sekarang terjadi gitu ya. Betul. Di Paniis di ujung Jaya sana, saya juga kaget itu. Orang kita itu dekat pantai, tapi tidak ke laut. Dia nyawah gitu ya. Kebun. Ini menarik gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang jiwa pelaut itu butuh tantangan yang besar. Seorang seorang nelayan dari Thailand itu bisa sampai 6 bulan 2 tahun di laut untuk bertahan gitu. Hidup ya. Nah, apakah ada nelayan kita ya? Dulu di Semarang membuat surat sekolah pelayaran 250 orang. Begitu lulus dilempar ke laut, ya 90% balik ke darat, nggak mau nangkap ikan. Tapi masalah potensi di selatan itu saya pernah banyak sekali berpatroli di sana itu kapal ikan-ikan besar tuh ada di sana, yang harganya misalnya bluefin itu mahal sekali, tuna, tenggiri segala macam yang gede-gede, kerapu yang sebesar-besar saya paling itu kecil. Di mana? Di selatan. Di selatan Laut Banten maksudnya? Iya. Jadi itu 12 nautical mil, 24, 200 mil. Di sini tuh tempatnya orang-orang Thailand, Taiwan ngambil ikan. Mencuri ikan katanya. Karena wilayah Indonesia. Dan itu pakai kail. Dan itu waduh. Saat dia cerita sama saya ketika ditangkap, berapa penghasilan kamu? Saya 2 kali kesini sudah bisa beli kapal yang sebesar ini gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau harganya pada saat itu kapalnya sudah 100 miliar gitu Bu ya. Berarti 2 kali ke situ 200 miliar, 1 kali nangkap. Itu periodenya sekitar 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Berarti 1 tahun berapa triliun Bu? Iya. Katakan ada orang Banten di situ mengoperasikan 1000 kapal aja, berarti sudah triliunan, 100 triliunan. Ya. Besar. Cuma ya belum bisa dimanfaatkan karena memang teknologi sumber daya manusia betul-betul harus memulai dari bawah. Kalaupun join dengan asing bisa saja, tapi cobalah bikin model yang menguntungkan ya. Paling tidak ada yang memang kita mulai kalau bekerja kan mendidik juga kan, artinya berlatih, magang. Suatu saat dia jadi TOT, transfer of teknologi, supaya mereka suatu saat bisa menggantikan posisi itu gitu loh. Jadi nelayan yang handal gitu loh. Ya mungkin bisa saja pertama awal-awal ini kita panggil mungkin pensiunan dari Angkatan Laut ya sebagai skippernya, nanti lama-lama digantiin. Oke, ini luar biasa ya. Kita kayaknya nggak cukup nih, cuma 1 jam kita bicara soal potensi kelautan nih. Masih banyak yang ingin saya gali sebetulnya kan. Dan tapi kita tadi sudah dikasih aba-aba untuk memberikan closing statement. Kira-kira tawaran apa yang bisa untuk agar semua aware, peduli terhadap potensi kelautan ini untuk bisa menjadi nilai tambah baik untuk pemerintah daerah maupun juga untuk masyarakat Banten. Mulai dari Bu Titin dulu, silahkan closing statementnya. Closing statementnya
kayaknya harus ada upaya duduk bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar cari cara ini untuk meningkatkan potensi di daerah. Yang lebih penting lagi masyarakat punya kan gini happy gitu. Oh iya ya pesisir gua panjang pantainya 509. Happy dengan panjang pantai 59. Karena ada regulasi di pemerintah daerah dan regulasi di pemerintah pusat yang mungkin itu harus duduk bersama. Bagaimana nih biar semuanya everybody happy lah gitu ya. Nikmat Tuhan dengan potensi alam yang besar ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena kalau masyarakat kita kayak kok jadinya bukan statement ya, jadi panjang juga. Masyarakat kita yang begitu pengen usaha gitu, pengen ini, tapi ini kok regulasi gini nih. Jadi harapan saya kita duduk bukan kita sih, pemerintah daerah dan pemerintah pusat duduk bersama cari solusi. Oke, terima kasih Bu Titin. Terima kasih. Closing statementnya. Silakan Ki Aden. Terima kasih. Laut adalah masa kini dan masa yang akan datang. Harapan kita tuh ada di laut gitu. Jadi untuk mempersiapkan itu maka yang namanya sekarang dengan pentahelik ya. Artinya pemerintah, bisnis, civil society, teknologi, financing, manufacturing segala macam itu harus jadi satu gitu ya. Bekerja sama, bersinergi. Bersinergi. Biar everybody happy. Dalam suatu langkah-langkah yang harmoni supaya nanti masyarakat yang jumlahnya 13 juta orang ini ikut menikmati daripada laut yang ada di Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ki Eden dan Bu Titin sudah berbincang bersama di studio Sultan TV. Saya katakan tadi nggak cukup kita bicara soal potensi dan peluang kelautan kita hanya 1 jam. Masih banyak ingin kita korek sebetulnya. Tapi nanti kita akan sambung di pembicaraan atau di dialog yang akan datang. Intinya adalah kita butuh sinergitas bagaimana mengelola potensi kelautan yang ada. Disampaikan tadi bahwa laut adalah masa depan kehidupan umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak